Halo, selamat pagi. Selamat kembali dengan Tiang Buswar Kuslingga dari Avatar Bali. Mungkin hari ini kita sedikit lagi sharing tentang konsep Dharma. Dan sejatinya Dharma itu berisikan suatu kepingan-kepingan yang ada di setiap makhluk, yang kita sekedar untuk mencari kepingan itu untuk menjadi suatu dharma yang penuh dalam dirinya kita. Mungkin saat ini ingin bahas sedikit tentang kesakitan atau sakit mental yang sebenarnya ada dimiliki oleh setiap manusia. Sakit itu kalau kita bisa lihat dalam konsep fisik dan juga psikis, itu sebetulnya ada di kondisi sabta cakra yang mungkin tidak seimbang. Kondisi sabta cakra itu yang tidak seimbang itu dalam hal ini mungkin bersifat rajas atau bersifat tamas. Nah, ketika dia bersifat rajas, maka kondisinya dari sabta cakra itu akan berpengaruh kepada psikis manusia. Begitu pula ketika itu sabta cakra itu terkondisikan tamas atau mungkin tidak aktif, dan rajas itu terlalu aktif. Sebelum kita masuk ke bagaimana sih kondisi psikis itu, mungkin kita bisa memahami tentang kondisi satvika guna itu. Satvika itu artinya kondisi seimbang dari sabta cakra. Banyak konsep yang mungkin bisa kita pahami sebagai suatu nilai dari apakah cakra itu bernilai satvika, rajas, atau tamas, dan apa sih yang mempengaruhi dari kondisi itu semua. Mungkin kita mengetahui dalam leksikon Hindu itu ada namanya Sapta Timira, mungkin ada juga namanya Sarupu. Nah, kalau kondisi Sapta Timira itu saya rasa kita tahu juga bahwa ada 7 kegelapan dalam dirinya kita, 7 kegelapan yang mempengaruhi dari diri kita untuk paling tidak berpikir atau mengucap atau melakukan sesuatu. Nah, Sapta Timira ini antara lain misalnya Yuana Timira ya. Yuana Timira itu gelap karena usia. Terus ada Dana Timira itu gelap karena materi. Jadi orang itu bukan berpikir materi saja dalam hidupnya, mau rajas, mau tamas, dan sebagainya, tidak ada seimbang. Kemudian ada juga namanya Guna Timira tentang kepandaian. Orang itu dilihat dari kepandaiannya saja, apakah dia, jadi dia itu maunya mencari sesuatu untuk menilai seseorang itu dari kepandaian saja. Lalu ada juga namanya Surupa Timira, itu tentang wajah atau mungkin rupa. Kemudian ada Kuina Timira dari keturunan, misalkan keturunan yang dikatakan keturunan yang baik seperti itu, namun tidak melakukan sesuatu yang diajarkan oleh leluhur, seperti itu ya. Lalu kemudian juga orang yang Kuina Timiram itu selalu dia mempersalahkan tentang keturunan saja, tidak melihat sisi lain. Lalu ada Sura Demokras, Kasulan itu tentang keberanian. Nah, mungkin itu. Ada mungkin yang lain ya, Yuana, Surupa, Dana, Guna, Kuina, Sura, Kasulan, mungkin ada 7. Nah, kalau bisa disimak itu 7 kegelapan itu mempengaruhi juga sabta cakranya kita.
cakranya kita. Misalkan Danatimira ya, Danatimira itu udah berpengaruh terhadap cakra yang berada di solar plexus atau mungkin ambisi. Mungkin Danatimira itu pengaruh pada keseimbangan cakra yang berasal dari cakra asna. Terus mungkin ada lagi yang lain, cakra dasarnya itu tentang kenyamanan, keamanan, itu berhubungan sekali dengan kasuran atau keberanian yang perlu berlebih atau mendewakan keberanian. Yang lain mungkin ada kulina mungkin juga, dan mungkin juga yang lain ada surupa. Surupa itu pengaruh sama berasal dari cakra sakralnya yang jadinya tidak seimbang. Itu yang salah satu kegelapan atau timira yang mempengaruhi dari satu cakra. Lalu bagaimana sih itu mempengaruhi psikis kita? Ketika cakra dasar itu tidak seimbang atau tidak baik, itu ketika berlebih dia itu akan cenderung mendominasi secara teritorial, bersikap ya karena kasarnya sikap preman lah, kayak gitu ya. Lalu kalau misalnya itu tamas atau mungkin tidak aktif, itu cakra dasar itu akan cenderung orang itu menjadi paranoid dan tidak percaya diri dimanapun dia berada. Lalu selanjutnya mungkin ke atas mungkin ada cakra sakral yang tidak seimbang, itu misalnya tamas. Jadi dia itu tidak percaya diri, tidak bisa mengetahui kelebihannya dia, atau mungkin apa yang patut dia ungkapkan di potensinya dia. Dan juga kalau misalnya itu berlebih atau rajas, itu mungkin cakra sakralnya terlalu aktif, jadi dia itu seperti orangnya mencari pasangan aja seperti kerjanya, atau mungkin juga mendapatkan suatu hal-hal kurang baik dari lawan jenis, mungkin seperti itu. Lalu selanjutnya itu ya, cakra sakral ini juga banyak terjadi di kalangan sekarang yang dengan ada masalah cinta sedikit sehingga dia depresi dan sebagainya. Lalu selanjutnya itu ada cakra solar plexus. Solar plexus itu cakra yang berhubungan dengan ambisi atau keinginan seorang, yang berhubungan dengan duniawi juga, materi juga. Kalau misalnya itu berlebih, pikirannya itu adalah tidak mencari materi, tidak berdasarkan etika tertentu, tidak ada etikanya, atau mungkin kode etik untuk melakukan suatu cara materi tidak baik. Ya, ini orang-orang yang suka korup, mungkin ininya terlalu rajas ya. Kemudian yang lain, kalau misalnya tamas, itu orang yang malas untuk melakukan suatu kegiatan tertentu, bukan trauma atau hal lain. Lalu yang lain itu ada cakra anahata. Nah, cakra anahata ini cakra yang mungkin paling penting untuk ini mengembangkan diri dalam sisi empati, simpati, dan konsultasi dengan yang lain. Misalkan cakra anahata itu ada secara seimbang, itu adalah orang yang mampu memberikan empati atau simpati kepada yang lain. Kemudian semakin besar dia akan semakin baik. Biasanya ada di sisi penyembuh kayak begitu, cakra anahata. Lalu yang lain ada cakra wisuda, ada cakra tenggorokan. Kalau misalnya dia terlalu besar, yaitu banyak bicara, atau mungkin bicara terlalu keras, itu mungkin sering marah dan sebagainya. Kemudian yang lain itu cakra asna. Nah, cakra asna ini adalah cakra yang perlu dikembangkan karena untuk bisa membuat mengontrol cakra-cakra yang lain. Tuh, kalau orang yang kurang baik cakra asnanya ini, biasanya dia tidak senang untuk mencari kebenaran, atau mungkin belajar untuk mendapatkan suatu solusi ke depan. Nah, yang lanjutnya itu ada cakra mahkota. Nah, cakra mahkota ini yang memberikan suatu purifikasi untuk cakra-cakra yang lainnya. Itu mungkin tentang cakra yang sakit mental, itu yang mungkin terjadi karena ketidakseimbangan dari cakra-cakra yang ada, yang salah satunya adalah dari pengaruh Satya Timira itu. Mungkin itu saja
sharing tentang Dharma. Saya Gus Lingga, semoga berkenan dan kita kembali dari nanti jika ada sesuatu yang perlu kita sharingkan. Terima kasih.